Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan simulasikan dan mempresentasikan hasil proyek UTS sistem operasi, yaitu simulasi proses dan thread menggunakan OS simulator. Sebelum ke pokok pembahasan yang lain, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami di sini. Yang pertama ada Muhammad Fakhri Abdullah dengan 3 digit NIM terakhir 124. Selanjutnya ada Axel Damar Satyaswondo dengan 3 digit NIM terakhir 173, dan yang terakhir ada saya sendiri dengan Muhammad Kemal Farinizar dengan 3 digit NIM terakhir 174. Untuk penjelasan yang lain mengenai akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mensimulasikan pembuatan proses dan thread pada sistem operasi menggunakan perangkat lunak CPU OS simulator. Kedua, mengimplementasikan mekanisme shared memory untuk mengeksekusi program pertukaran nilai antar dua thread di dalam satu proses yang sama. Ketiga, mengamati status proses dan perpindahan tugas yang dilakukan oleh CPU scheduler. Selanjutnya di sini ada shellcode-nya, kode yang kita gunakan untuk melakukan simulasi ini. Saya lihat di layar, ini adalah kode kami. Kami membuat 3 variabel global. Yang pertama nilai A yaitu 10, nilai B 20, dan tim atau kosong. Lalu kami membuat 2 thread. Thread 1 bertugas untuk mengamankan nilai A ke variabel temp. Sedangkan thread 2 bertugas menimpa nilai A dengan nilai B, lalu memasukkan di sistem ke nilai B. Terakhir, kami menambahkan perintah random untuk mencetak hasilnya. Nah, program tukar nilai ini dirancang untuk mendemonstrasikan bagaimana sistem operasi mengelola multi-threading. Satu proses utama dibuat untuk mendeklarasikan variabel global. Di sini mungkin melanjutkan 2 thread yang berbagi memiliki yang sama. Selanjutnya dilakukan oleh Baik, di sini saya akan mensimulasikannya ke OS simulator. Baik, selanjutnya kita akan melihat tampilan awal ketika kita membuka aplikasi CPU OS simulator yang telah kita download di PC kita atau laptop kita. Nah, di bagian advance ini terdapat compiler. Kita klik compilernya. Setelah itu kita tinggal memasukkan di bagian sini kita tinggal memasukkan kode program yang telah kita buat. Dapat dilihat di sini kode programnya terdapat variabel nilai A, variabel nilai B, dan variabel sementara. Nah, di sini kami mendeklarasikan nilai A sebesar 10 dan nilai B sebesar 20. Kemudian kami membuat thread 1 untuk mengeksekusi penyimpanan ke variabel sementara, dan thread 2 ke variabel, dan thread 2 untuk menukar nilainya. Selanjutnya ke bagian compile ini, dan kita klik compile. Nah, di sini program berjalan dan membaca baris demi baris di programnya dan diubah menjadi bahasa mesin seperti ini. Selanjutnya kita ke load in memory. Nah, kita sukses menyimpannya di load in memory. Klik OK. Selanjutnya di bagian sini kita klik OS 0. Nah, kemudian tampilannya berubah seperti ini. Di bagian program list ini terdapat program tadi yang telah kita running. Kita klik 2 kali.
dan masuk ke dalam ready proses ini. Selanjutnya kita ke dalam scheduler ini dan kita ubah menjadi round robin. Yang awalnya tadi first come first serve, kita ubah menjadi round robin dan kita ubah menjadi 3 ticks. Nah, di bagian sini kita bisa mengatur kecepatan CPU-nya, bisa sangat cepat ataupun sangat lambat. Kita juga bisa melihat proses listnya dan proses stage-nya. Kita klik start dulu dan kita lihat di proses stage-nya. Nah, ini sepertinya sudah selesai. Setelah itu kita kembali ke bagian sini lagi dan kita masuk ke input serta outputnya. Nah, di sini keluar output bahwasanya nilai A sama dengan 20 dan nilai B sama dengan 10. Yang artinya program telah berhasil melakukan penukaran nilai variabel yang awalnya tadi nilai A-nya bernilai 10 dan nilai B-nya bernilai 20. Sekarang nilai A-nya bertukar menjadi 20 dan nilai B-nya bertukar menjadi 10. Nah, di bagian sini kita juga bisa melihat statusnya dan untuk hasil dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil dan kesimpulan dari simulasi yang telah dilakukan. Terlihat bahwa kedua thread berhasil berjalan berdampingan dalam satu proses yang sama. Kita mengalami pergantian status dari ready ke running secara bergantian yang menunjukkan terjadinya context switching CPU. Dan pertukaran data antar thread berhasil dilakukan tanpa masalah karena menggunakan variabel global. Dapat disimpulkan bahwa sistem operasi memegang kendali penuh dalam manajemen penjadwalan proses dan thread di dalam proses yang sama mampu berbagi memori. Hal ini membuat pertukaran data antara thread menjadi sangat efisien, dan itu fungsi scheduler pada CPU sangat krusial untuk mengatur giliran eksekusi secara presisi agar tidak terjadi tabrakan data saat kedua thread mengakses variabel memori yang sama. Baik, sekian presentasi dan simulasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.